Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Jadilah garam dan terang bagi sesama. Saudara-saudari yang kekasih dalam Kristus Tuhan, hari ini kita memasuki minggu biasa yang kelima. Bacaan-bacaan suci yang disuguhkan kepada kita pada hari ini secara garis besar menggambarkan tentang dinamika hidup manusia. Nabi Yesaya dalam bacaan pertama hari ini menggambarkan situasi bagaimana semestinya manusia itu hidup. Dikatakan, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terang akan terbit dalam gelap dan kegelapan akan seperti rembang tengah hari. Sebenarnya Nabi Yesaya mau mengatakan bahwa hidup itu mesti menjadi bernilai atau bermakna, baik itu bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Hal serupa juga diterangkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kedua hari ini, bahwa manusia itu diselamatkan bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan karena Allah rela mendekati manusia dan meneguhkan jalan hidup manusia. Dan sebenarnya Paulus mau menekankan bahwa kita itu mesti mampu menjadi pribadi-pribadi yang berarti dan berguna bagi orang lain. Saudara dan saudari yang kekasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita menelusuri secara singkat apa yang disampaikan oleh bacaan pertama dan bacaan kedua pada hari ini, mari kita coba melihat apa yang disampaikan penginjil Matius pada hari ini. Setelah menempatkan sabda bahagia, penginjil Matius menampilkan berbagai penerapan konkret dalam kehidupan kita. Dalam terang Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai 16 itu menampilkan dimensi keunikan dan keistimewaan manusia. Objek garam dan terang yang dipakai oleh Yesus itu melambangkan bagaimana pribadi manusia itu unik dan istimewa. Yesus dengan optimis dan penuh kuasa memberi mandat kepada kita sekalian untuk menjadi garam sekaligus terang di tengah dunia.
Dengan keistimewaan yang dimiliki oleh setiap kita, kita tentunya dipanggil untuk bagaimana meneruskan tujuan dan misi Allah, yakni soal kedamaian, keadilan, dan yang lebih penting itu adalah soal keselamatan. Garam yang diumpamakan oleh Yesus dalam Injil tadi biasanya itu memberi rasa sedap atau sebagai bahan pengawet dalam berbagai jenis makanan. Karena apa? Karena dalam garam itu mengandung unsur ionik. Dan dari perspektif ini, kalau kita sandingkan dengan pribadi kita masing-masing, di mana kita mesti mampu menggarami diri kita, menggarami dunia dan sesama kita. Dengan apa? Dengan sikap cinta kasih yang adalah kekasan dari kita sebagai orang Kristiani. Selain garam juga terang. Terang itu adalah sebuah keadaan yang memberi kenyamanan bagi semua makhluk. Terang dalam hubungan dengan manusia atau dengan pribadi kita adalah soal hati, di mana hati menjadi objek sentral segala sesuatu yang berhubungan dengan sikap dan tindakan manusia. Apabila hati manusia itu mampu memberi asupan kebaikan kepada sesama, maka terang itu telah sempurna di dalam hati manusia itu. Namun, apabila hati itu tidak diindahkan oleh hal-hal baik, maka kebaikan yang sebenarnya ada itu ditutup secara statis tanpa ada unsur dinamisnya. Dengan hati, manusia mampu menemukan karakter dasar dari pribadi manusia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena hati adalah unsur terdalam dari manusia yang mampu membawa sesama pada hal-hal yang baik dan bijaksana. Dari hal ini, manusia atau kita sekalian dituntut untuk mampu menerangi sesama yang adalah pribadi yang unik dan istimewa. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam konteks ilmu sosial atau dalam kehidupan bermasyarakat atau dalam kehidupan keluarga, manusia itu selain sebagai pribadi yang individu, juga sebagai pribadi yang berjiwa sosial. Dua hal ini menjadi titik tolak atau sebagai hal yang fundamental yang sudah tertanam dalam diri manusia itu sendiri, sehingga dari pandangan ini manusia diteguhkan sebagai pribadi yang unik dan istimewa. Kepribadian manusia itu sendiri dilihat dari cara bagaimana ia berada dengan manusia lain, seperti soal sikap, karakter, dan lain sebagainya. Dan kesosialannya itu terletak pada bagaimana manusia itu mampu berelasi dengan sesamanya atau berinteraksi dengan sesamanya. Sehingga perumpamaan Yesus tentang garam dan terang nampak jelas dalam pribadi manusia itu sendiri. Yesus yang adalah sumber garam atau terang dunia telah memberikan semuanya itu kepada manusia sebagai anak sekaligus sahabatnya. Manusia yang unik itu pada dasarnya sudah digarap dan diterangi oleh Yesus, hingga bagaimana manusia itu mengaplikasikannya dalam kehidupan bersama setiap hari. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, refleksi soal kemanusiaan dari manusia itu sebenarnya merupakan hal yang paling mendasar dari kehidupan bersama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang unik dan istimewa. Namun, hal yang mendasar itu akan lebih menjadi dasar yang baik
apabila keunikan dan keistimewaan itu menjadi alat untuk membagi kebaikan sebagaimana semestinya manusia itu sendiri. Dan semoga melalui bacaan-bacaan suci pada hari ini, secara khusus bacaan Injil, kita sekalian mampu menjadi garam dan terang bagi sesama kita. Kemudian kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.